Pemirsa, 3 orang pelaku penculikan bankir ditangkap polisi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di sebuah bandara di wilayah NTT saat mencoba melarikan diri. Para pelaku teridentifikasi berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang. Saksikan Benang Merah episode Ulah Para Penagih Utang. Tangan di belakang, belakang. Belakang. Pekerjaan debt kolektor ini kan selalu identik dengan premanisme. Tapi yang saya mau katakan di sini itu juga profesi. Langsung disergap. Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT, di mana PRT? Tegalmas nih. Tadi ke Tegalmas nih PRT. Iya ya, jelma maut dipicin dia. Oh, tah. Can jadi gua makan ieu can. Can dicabak canon can. Kudu di gua makan. Ente. Ayo. Ayo kadinya PRT-nya. Adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah.
Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, itu mereka dijanjikan itu tuh untuk mendapat berapa puluh juta sekian-sekian lah, baru dikasih DP berapa, seperti itu. Kalau ini merupakan pesanan seperti itu, biasanya mereka sudah orientasi dulu. Ya. Kan pekerjaan mereka ini, ya menurut berita ya, kan DC tadi. Ya, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu, sehingga mereka sudah menggambar target ini sudah beberapa hari. Apa gerangan motif seseorang sampai kemudian bisa mengerahkan atau memberikan pesan kepada sekelompok orang lain untuk kemudian melakukan aksi kejahatan sedemikian rupa? Kalau kita bicara tentang motif, ada dua sesungguhnya. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Motif emosional berarti bagaimana yang punya hajat ini, sebutlah orang yang mengotaki peristiwa ini, berangkat dari perasaan yang serba negatif terhadap korban. Mungkin marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Ya. Itu kalau motif emosional. Kalau motif instrumental berarti tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi murni untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan cara memperlakukan korban sedemikian rupa. Entah itu untuk mendapatkan harta, entah itu untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain, entah itu intinya tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati atau perasaan-perasaan Secara negatif. emosional begitu ya? Nah, tinggal kita cek berarti apa yang lebih dominan, apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Nah, untuk melacak kemungkinan-kemungkinannya mungkin bisa dilakukan profiling justru terhadap 4 orang yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Apa sesungguhnya keseharian mereka? Apakah mereka memang orang yang profesional untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain? Apakah mereka orang yang siap untuk menerima uang untuk menghabisi orang lain? Atau seperti apa? Dari situ mudah-mudahan akan bisa tergambar kira-kira motif apa yang paling dominan pada orang yang sudah mengotaki peristiwa ini. Orang yang sebutlah punya hajat bagi teraniayanya korban sedemikian rupa. Motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada. Setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita, ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia itu seperti itu. Antara mereka yang memerintahkan dan juga mengeksekusi ini biasanya terpisah atau tidak sih, Pak Guru? Masuk bersama-sama lah. Pasalnya mungkin pasal di Yungtonya biasanya pasal 55 KUHP, tinggal pasal pokoknya bisa 340 dulu yang berat, mungkin nanti 338, ada 328 yang kaitan dengan penculikan tadi, bisa juga dengan pasal 170 Baik. yang bisa mengakibatkan jiwa seseorang meninggal dunia.